Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Kali ini kita akan membahas mengenai persamaan garis pada dimensi 3 atau pada ruang. Oke, seandainya saya punya pertanyaan, bagaimana sih menentukan sebuah garis pada dimensi 3? Jadi misalnya saya punya pertanyaan, tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A tiga min 2 4 dan B 5 6 min 2. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini sebelumnya kita lihat dulu bagaimana menentukan persamaan garis secara umum. Jadi seandainya saya punya sebuah garis, kita buat dulu dimensi 3-nya. Ini Y, ini X. Ini saya gambar yang sumbu positifnya saja. Seandainya saya punya garis di sini, garis L misalnya. Kemudian garis ini sejajar dengan sebuah vektor. Katakanlah vektor V. Dan garis ini melalui sebuah titik, katakanlah titik P0. Jadi kita punya sebuah garis L yang melalui titik P0. Ini diketahui X0, Y0, Z0. Yang melalui titik P0 dan sejajar dengan vektor V. Oke. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengambil satu titik sembarang pada L. Mengambil satu titik lain pada garis L. Katakanlah saya ambil di sini misalnya titik P. Titik P ini koordinatnya X, Y, Z. Saya ambil sembarang. Sehingga dari sini kita punya vektor P, P0. Atau vektor P0P. Vektor P0P. Jadi kita punya vektor P0P atau vektor P, P0 sama saja. Oke, biar enak hasilnya, kita tukar saja ya. Ini P0 di sini, X0, Y0, Z0. Ini kita ambil titik sembarangnya X, Y, Z-nya di sini, oke. Jadi supaya searah sama vektor V-nya. Jadi kita ambil sebarang titik di garis L yaitu titik X, Y, Z, sehingga kita punya vektor P0P.
vektor P0P dari sini ke sini ya. Nah, vektor P0P ini karena dia sejajar dengan vektor V, maka ini bisa kita tulis sebagai apa? Sebagai kelipatan dari vektor V. Atau katakanlah untuk misalnya T sebuah bilangan real, T dikali vektor V. T-nya anggota bilangan real. Jadi vektor P0P ini sekian kali lipatnya dari vektor V. Oke. Selain itu, kalau misalnya kita lihat titik P ini mempunyai vektor posisi apa? Vektor posisi, katakanlah ini vektor R, kemudian vektor titik P0 juga mempunyai vektor posisi, katakanlah R0. Sehingga kita punya vektor R itu sama dengan X, Y, Z. Kemudian kita punya vektor R0 sama dengan kita punya vektor P0, X0, Y0, Z0. Nah, dari sini kita juga bisa menentukan vektor P0 dengan metode penjumlahan segitiga. Kita punya vektor P0, P0P. Vektor P0P itu apa? Vektor hasil penjumlahan dari min R0 gitu ya, R0 yang dibalik jadi arahnya ke sini ditambah R gitu ya. Ini enggak min R0 tambah R. Jadi kan min R0 dari R0 ke arah 0, dari 0 ke R, sehingga hasil penjumlahannya adalah P0P. Ini sama dengan R min R0. Oke. Nah, dari dua persamaan ini sehingga kita punya R min R0 sama dengan T kali vektor V. Sehingga kita bisa dapatkan vektor R sama dengan R0 ditambah T dikali vektor V. Nah, ini disebut persamaan vektor garis L. Oke. Kemudian kita hapus dulu. Kita sudah punya persamaan vektor garis R, yaitu R sama dengan R0. R0 ini vektor yang diketahui ditambah sesuatu dikali vektor V. Vektor V juga vektor yang diketahui. Ini juga kita bisa uraikan menjadi R itu vektor yang komponennya X, Y, Z sama dengan X0, Y0, Z0 ditambah T kali
vektor V. Katakanlah vektor V-nya misalnya ABC gitu. Misal vektor V-nya vektor ABC. Tadi belum ditulis ya. Nah, sehingga kita bisa dapatkan ini. Ini kalau kita uraikan satu persatu, kita dapatkan X. X ini sama dengan X0 tambah T dikali A. Ini kita tentukan Y-nya juga bisa Y0 tambah T kali A. S kali B ya, yang bersesuaian ya. Z-nya sama dengan Z0 tambah T dikali C. Nah, persamaan dalam bentuk seperti ini disebut persamaan kanonik atau parameter suatu garis L. Oke. Jadi kalau dalam bentuk seperti ini namanya persamaan vektor. Kalau dalam bentuk seperti ini dengan satu nilai T itu disebutnya persamaan kanonik. Kemudian kalau kita ubah semuanya ini, persamaan kanonik ini ke dalam bentuk T sama dengan ini, kita dapatkan yang X dulu misalnya. Yang X ini kita dapatkan, kita ulang ya. X itu kan sama dengan X0 tambah T kali A. Berarti X min X0 sama dengan T kali A, oke? Sehingga kita dapatkan di sini X min X0 per A itu sama dengan T. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. T juga sama dengan Y min Y0 per B. T juga sama dengan Z min Z0 per C. Nah, persamaan dalam bentuk seperti ini disebutnya persamaan simetris. Persamaan simetrik. X min X0. Karena semuanya dibuat dalam bentuk T sama dengan, maka bisa kita tulis seperti ini. Ini sebutnya persamaan simetrik garis L. Oke. Bisa ya? Nah, kita sudah tahu 3 bentuk persamaan satu garis. Sekarang kita akan jawab pertanyaan di awal tadi. Oke. Jadi, kita perlu untuk menentukan suatu persamaan garis, di sini kita perlu satu titik yang dilalui garis tersebut, kemudian satu vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Oke. Untuk menjawabnya, sekali lagi kita perlu satu titik yang dilalui garis tersebut dan satu vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Sekarang kita lihat ke soal. Tentukanlah persamaan garis yang melalui titik A dan titik B. Oke, syarat pertama ini sudah terpenuhi. Kita punya 2 titik malah yang dilalui garis tersebut. Padahal kita hanya perlu 1. Syarat yang kedua, vektornya tidak kelihatan. Vektor apa yang sejajar dengan garis yang dimaksud pada soal?
Tapi di sini diketahui 2 titik. Sehingga apa? Sehingga kita bisa menentukan satu vektor yang dilalui oleh titik A dan B. Jadi kita bisa menentukan vektor AB. Vektor AB-nya apa? 5 min 3, 6 min 2, 6 plus 2 maksudnya, min 2, min 4. Jadi kita punya di sini vektor AB 2, 8, min 6. Oke, sekarang kita punya sebuah vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Katakanlah garis yang dimaksud adalah garis L. Garis L yang melalui, kita ambil titiknya satu, yaitu titik A, 3 min 2, 4, dan sejajar vektor AB 2, 8, min 6. Oke. Kita tahu persamaan vektornya. Persamaan vektornya itu apa? Persamaan vektornya R sama dengan yang tadi ya. R0-nya yang dimaksud di sini mana? R0-nya adalah A. Berarti titik A di sini mempunyai vektor posisi apa? Mempunyai vektor posisi atau vektor OA 3, min 2, 4. Oke, jadi setiap titik dengan koordinat X, Y, Z itu vektor posisinya juga pasti X, Y, Z. Jadi kalau saya punya titik A 3, min 2, 4, maka vektor posisinya atau OA itu adalah 3, min 2, 4. Sama ya bentuknya. Berarti di sini kita punya 3, min 2, 4 ditambah satu nilai T dikali vektor mana ini ya, 2, 8, min 6. Nah, ini persamaan vektor garis L. Oke, persamaan vektor garis L. Kemudian persamaan kanoniknya gimana? Persamaan kanoniknya X-nya berarti sama dengan apa? 3 ditambah 2 ditambah T kali 2, Y-nya min 2 ditambah T kali 8, Z-nya 4 ditambah T ditambah T kali 4. S kali min 6. Maaf, kali min 6. Min 6. Nah, ini persamaan kanonik garis L. Kemudian yang terakhir, persamaan simetriknya gimana? Persamaan simetriknya berarti yang pertama X min 3 per S. Kita buat agak kecil ya supaya cukup. X min 3 per, ini 2-nya ke bawah, 2
sama dengan yang kedua Y. Min 2 nya pindah jadi plus 2 per 8 sama dengan Z 4 nya pindah min 4 per min 6. Nah, ini persamaan simetrik garis L. Oke. Jadi tergantung yang ditanyakan persamaan apa. Kalau persamaan simetrik ya kita tunjukkan saja yang ini. Dan lain sebagainya, oke. Jadi sekarang kita bisa menentukan satu persamaan garis pada dimensi 3. Jadi berbeda bentuknya, jelas berbeda bentuknya dengan dimensi 2. Kalau dimensi 2 terlihat paling banyak 2 variabel. Kalau dimensi 3 3 variabel. Oke. Nah, baik, coba kita perhatikan persamaan simetrik garis L dulu sebentar. Kita punya X min 3 per 2 sama dengan Y plus 2 per 8 sama dengan Z min 4 per min 6. Kita lihat komponen-komponen di sebelah nilai X nih. 3 ini sama dengan Y min 2 ya. Ini Z min 4. 3 min 2, 4. Ini apa? Komponen dari titik A. Komponen dari titik A ya. Oke, jadi kalau kita punya persamaan, maka itu salah satunya. Kalau kita punya persamaan, simetrik, maka ini 3 min 2, 4 merupakan salah satu titik yang dilalui oleh garis L atau satu titik yang dilalui oleh garis yang dimaksud. Oke, jadi kalau kita punya persamaan simetrik, konstanta-konstanta ini merupakan salah satu titik yang berada pada garis L atau garis yang dimaksud. Kemudian yang bawah ini dalam penyebutnya 2, 8, 6. Komponen apa ini? Ini komponen dari vektor AB. Komponen dari vektor AB. Jadi kalau kita punya persamaan simetrik seperti ini, maka kita tahu salah satu vektor yang sejajar dengan garis tersebut adalah vektor dengan komponen yang berada pada penyebut di bawahnya. Oke. Jadi dari satu persamaan simetrik kita bisa menentukan satu vektor yang sejajar dengan garis tersebut. Kemudian kita juga bisa menentukan titik yang dilalui garis tersebut. Oke ya. Ingat ya, karena ini bisa memudahkan kita untuk menguji nantinya. Oke. Kita hapus dulu. Oh ya, nah sekarang misalnya dari persamaan ini sebenarnya kita bisa menentukan persamaan umumnya. Kita bisa menentukan persamaan umumnya kalau misalnya menentukan suatu garis dengan diketahui 2 titik. Jadi kita bisa menentukan garis diketahui 2 titik. Oke, kalau misalnya titik yang dilaluinya adalah A misalnya, ini sembarang titik, katakanlah X1, Y1, Z1 dan B X2, Y2, Z2
Maka ini kita punya vektor posisi A nya X1Y1 Z1, vektor posisi B X2Y2 Z2. Sehingga kita bisa menentukan persamaan yang berlaku untuk suatu garis jika diketahui dua titik. Apa itu? X, Y, Z. Persamaannya sama seperti awal, cuma kita mengubah vektor yang harusnya diketahui menjadi bentuk vektor posisi A dan B. X, Y, Z. Kemudian tadi kita yang diketahuinya titik A, kita gunakan titik A. Berarti X1, Y1, Z1. Ini titik yang dilalui suatu garis. Tadi karena kita gunakan titik A, ini bisa kita gunakan titik A di sini. Ditambah T dikali sesuatu. Nah, suatu vektornya ini bisa kita tuliskan seperti vektor AB ini. Seperti vektor AB ini ya. Jadi dikurangkan. Jadi di sini X2 min X1 Y2 min Y1 Z2 min Z1. Sehingga kita dapatkan apa? Persamaan simetriknya X min X1 kan gitu ya. X yang ini X-nya pindah ke kiri jadi X min X1 dibagi apa? Ini pindah ke bawah. X2 min X1 X2 min X1 sama dengan Y-nya juga. Ini kita buat dalam bentuk T sama dengan ya, seperti tadi. Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan Z min Z1 per Z2 min Z1. Oke. Nah, sepintas ini mirip sekali dengan persamaan pada dimensi 2. Kalau tidak diketahui gradien misalkan gitu ya. Diketahui dua titik tapi tidak diketahui gradiennya. Oke. Jadi hampir sama ya. Oke. Nah, kemudian kita akan menentukan suatu garis jika garis tersebut merupakan perpotongan dari dua bidang. Jadi misalnya saya punya pertanyaan, tentukan persamaan garis. Persamaannya persamaan simetrik ya. Persamaan simetrik garis yang merupakan perpotongan bidang 2x min y min 5z sama dengan min 14 dan bidang satu lagi 4x plus 5y plus 4z sama dengan 28. Oke. Nah, langkah pertama kita harus membuat dua persamaan bidang ini menjadi suatu persamaan
yang terdiri dari dua variabel. Contohnya gini, misalnya kita akan menghilangkan dulu variabel X, sehingga nanti kita punya satu persamaan dengan hanya dua variabel, yaitu variabel Y dan Z saja. Jadi, misal kita hilangkan X. Misal kita hilangkan X-nya. Sehingga di sini kita bisa pakai substitusi biasa ya, atau eliminasi. 2X min Y min 5Z sama dengan min 14. Kemudian 4X plus 5Y plus 4Z sama dengan 28. Ini keduanya kita yang atasnya kita kalikan 2. Jadinya di sini kita dapat apa? 4X min 2Y min 10Z min 28. Yang bawahnya 4X plus 5Y plus 4Z plus 28. Ini kita kurangkan sehingga ini 0. Ini kita dapat min 7Y. Ini kita kurangkan jadi min 14Z. Di sini kita dapat min 56. Ini kita sederhanakan lagi. Jadinya apa? Kita bagi dengan min 7. Jadinya kita dapat Y bagi min 7 berarti 2 plus 2Z sama dengan 8. Kita punya persamaan ini. Kemudian yang kedua, misalnya kita mau hilangkan Y. Kita hilangkan Y. Kalau kita hilangkan Y dengan cara substitusi atau eliminasi, nanti kita dapatkan apa? Kita dapatkan, nih saya cepat aja, kita dapatkan X sama dengan 3 per 2 Z min 3. Oke. Ya. Dari mana itu? Ya sama dengan cara substitusi atau eliminasi. Seperti di atas ini, kita dapatkan seperti ini. Ya, yakin dan percayalah hasilnya seperti ini ya. Oke, nah dari sini kita punya dua persamaan yang mempunyai variabel yang sama, yaitu Z. Maka kita buat dalam bentuk Z sama dengan di sini. Tapi nilai Y-nya harus positif atau variabelnya 1. Ya. Jadi di sini kita punya Y min 8 sama dengan min 2Z. Sehingga Y min 8 per min 2 sama dengan Z. Ingat ya, bentuknya harus Y-nya mempunyai variabel mempunyai koefisien 1 dan harus positif. Kemudian dari sini kita punya X plus 3, ininya pindah ke bawah jadi per 3 per 2 sama dengan Z. Oke, ini kita satukan. Jadi X plus 3 per 3 per 2 sama dengan Y-nya Y min 8 per min 2 sama dengan Z. Oke. Nah, ini kita bisa sederhanakan penyebutnya supaya enak kelihatannya.
maka kita kalikan penyebutnya dengan 2. Jadi X plus 3 dibagi 3 sama dengan Y min 8 per min 4 sama dengan Z per 2. Oke. Nah, jadi inilah persamaan simetriknya. Mungkin kalian ada pertanyaan. Hilangkan X, ini hilangkan Y. Nah, bagaimana kalau misalnya, Pak, saya maunya hilangkan X sama hilangkan Z? Boleh. Akan sama saja hasilnya. Atau misalnya hilangkan Y sama hilangkan Z. Boleh juga. Nanti kita akan coba ya. Kita akan buktikan bahwa hasilnya akan sama. Nah, jadi hasil akhirnya adalah ini. Dari sini kita tahu kan bahwa salah satu titik yang dilaluinya adalah min 3, 8 dengan 0. Min 3, 8 dengan 0. Kita tahu juga salah satu vektor yang sejajar dengan garis ini adalah 3, min 4, 2. Oke. Ini bukan satu-satunya. Jadi titik yang dilaluinya yaitu min 3, salah satu titik yang dilaluinya 8, 0. Kemudian salah satu vektor yang sejajarnya yaitu 3, min 4, 2. Oke, nanti kita lihat bagaimana kalau yang dihilangkannya variabel yang lain. Oke, kita coba sekarang yang dihilangkannya itu adalah X dan Z misalnya ya. Biar salah satu aja yang baru. Jadi X-nya biar tidak perlu dicari lagi. X-nya tidak perlu dicari lagi. Tinggal kita mencari yang Z-nya ya. Oke. Mana di sini ya? Ini. Nah, dari sini kan tadi kita dapat Y plus 2 Z sama dengan 8. Sekarang kita akan menghilangkan variabel Z. Misalnya hilangnya Z. Berarti kita punya 8. Kalau mau menghilangkan Z kan, mau menghilangkan Z berarti yang 1 dikali 4, yang ini dikali 5 ya. Berarti yang ini kita kalikan dengan 4, 8X min 4Y min 20Z sama dengan berapa? 56. Min 56 ya. Min 56. Yang ini kita kalikan 5, 20X tambah 25Y tambah 20Z sama dengan 140. Nah, ini kita tambahkan supaya Z-nya hilang. Kemudian di sini kita punya 28X ditambah 21Y sama dengan 84 ya. 84 ini kita bagi 7 ya. Kita sederhanakan, kita bagi 7, kita dapatkan 4X plus 3Y sama dengan 12. Nah, kita punya persamaan ini. Ini dengan ini kita punya dua variabel yang sama yaitu Y. Jadi kita buat ini Y sama Y min 8 per 2 ya. Kalau kita ubah
kita mau bentuknya Y sama dengan ya. Salah. Kalau kita mau bentuk Y sama dengan, maka oke, berarti di sini kita punya Y sama dengan min 2 Z plus 8. Di sini kita punya Y sama dengan min 4X plus 12 per 3. Jadi kalau kita kita satukan, jadi kita punya min 4X plus 12 per 3 sama dengan Y sama dengan min 2Z plus 8. Loh, kok tidak sama Pak ya? Harusnya kan kita punya hasilnya seperti ini. Vektor di bawahnya itu 3, min 4, 2. Ya, kita samakan saja. Syaratnya koefisien X, Y, dan Z-nya itu harus 1. Di sini belum. Maka ini kita buat koefisiennya jadi 1. Yang X nih supaya koefisiennya jadi 1 apa? Kita harus membagi min 4 ini dengan min 4 supaya jadi 1. Nah, karena kita harus membagi min 4 ini dengan min 4, maka yang bawahnya pun harus kita bagi dengan min 4. Kenapa? Supaya ini tidak berubah makna. Gitu ya. Atau kita kalikan dengan min 4 gitu ya. Kita kalikan dengan 1. Jadi satunya ini kita ubah nanti jadi min 4 per min 4. Jadi ini kita bagi min 4 jadi X 12 dibagi dengan min 4 jadi 3, min 3 dibagi 3 per 3 nya juga dibagi dengan min 4 jadi min 4. Ini sama dengan Y nya sudah variabel, koefisiennya sudah 1, tinggal yang Z nih. Yang Z nih tinggal bagi dengan min 2 jadi Z min 4. Ini dibagi dengan min 2. Yang bawahnya juga dibagi dengan min 2. Jadi 1 per min 2. Nah, ini kan asalnya sebenarnya per 1 ya. Ini juga bolehlah per 1 ya. Kita tulis per 1. Udah sama? Belum. Belum kelihatan sama. Oke, kita hapus ini aja. Dari sini ke sini ya. Ini masih ada per 4 per 4-nya. Jadi kita kalikan dengan min 4 ya, supaya sama. Jadi di sini kita dapat X min 3 per 3 sama dengan Y per min 4. Semuanya kalikan min 4, penyebutnya saja. Z min 4 per ada yang keliru ya. Ini tadi kita bagi dengan min 2. Kenapa saya tulis min 4 ya? Oke. Sini kenapa min 4? Harusnya min 2. Ini kita bagi dengan min 2, jadi Z ini kita bagi min 2 jadi 4. Bawahnya juga jadi 1 min 2. Oke, nah kita lanjutkan sini. Karena ini semua dikalikan dengan min 4, jadi 3 per min 4
Z-nya berubah jadi 3. Satunya dikalikan min 4. Ini juga dikalikan min 4, jadi min 4 per min 2, yaitu 2. Oke. Jadi kita punya hasil akhirnya seperti ini. Masih beda, Pak? Ya, memang beda sih. Ininya apa namanya nih? Pembilangnya gitu ya. Yang di atasnya itu memang memungkinkan beda. Tapi kita lihat vektor yang di bawahnya ini sama. Karena apa? Karena dia akan sejajar dengan vektor yang sama atau kelipatannya. Ya. Dia akan sejajar dengan vektor yang sama atau kelipatan. Meskipun dia di atasnya ini berbeda ya. Tapi tetap ini merupakan salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Min 3, 3, 0, dan 4. 3, 0, 4 ini salah satu titik yang dilalui oleh garis tersebut. Vektornya sama. Kalau vektornya, vektor yang sejajarnya 3, min 4, 2. Ya. Oke. Ini penampakannya saya buatkan dalam GeoGebra. Oh, agak lama ya. Oh, salah. Nah, ini dua bidangnya. Jadi bidang yang pertama itu warnanya jingga, yang satu lagi biru. Ini kalau kita lihat begini ya. Ini yang merah sumbu X, hijau sumbu Y, yang biru sumbu Z. Ini penampakannya seperti ini. Saling menyilang bidangnya. Nah, titik potongnya di mana? Garis potongnya di mana? Garis potongnya, nah ini. Garis yang merah ini garis potong. Garisnya begitu ya. Nah, ini garis ini akan sejajar dengan vektor yang tadi. Vektor 3. Coba vektor 3. Coba kita buatkan ya. 3 min 4,2 ya. Dari sini ke sini. Nah, itu ada vektornya agak lama ya. Nah, itu dia muncul. Nah, vektor itu sejajar dengan garisnya ya. Nah, kalau gini kelihatan ya. Garisnya pasti selalu sejajar dengan vektor yang diketahui. Oke. Ya, mudah-mudahan ilustrasi ini atau gambar ini bisa lebih memahamkan kalian. Jadi kalau dua bidang berpotongan itu pasti menghasilkan satu garis. Oke. Kita tutup pertemuan kali ini. Jika ada yang ditanyakan, silakan bisa lewat komen, WA, atau email. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.